pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bekerja sama dalam kegiatan DDP. Baiklah, untuk kesempatan ini kita sama-sama akan melihat tentang budaya positif, ya. Ibu semuanya, apa itu budaya? Kata-kata budaya itu apa? Nanti nggak berat, nggak asing bagi kita itu budaya. Kebiasaan. Ya baik. Nanti budaya itu adalah kebiasaan kita. Jadi seperti apa kebiasaan kita? Mau positif, mau negatif. Ya, contoh budaya sekolah kita apa Ibu? Yang sudah kita lakukan. Kegiatan rutin kita, budaya positifnya apa? Salaman. Siswa bersalaman dengan gurunya. Apalagi Ibu yang kita budayakan di Cebukit ini apa? Selain dari salaman, sholat duha, sudah lama Bu ya kita lakukan. Dan apalagi berikan salam. Baiklah, coba kita lihat sama-sama kata disiplin. Disiplin itu kan sangat penting bagi kita, ya, merumuskan disiplin kita, menegakkan disiplin untuk diri kita sendiri, untuk anak didik kita. Coba lihat kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya Bu, aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul kamu? Jadi yang kita image sekarang, kalau kita melanggar disiplin kita hukuman langsung, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali, ya. Ya, kita ambil disiplin positif. Salah satu contoh dari budaya positif tentang disiplin. Tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik itu kan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita untuk menegakkan disiplin. Jadi tujuannya adalah berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan ada peraturan, bukan ada aturan disiplin itu harus kita lakukan, tapi di samping itu sebagai kebajikan. Tapi kebajikan itu sesuatu yang baik. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Apa kira-kira, ya? Cara menanamkan disiplin kepada anak kita. Ini ada pertanyaan otomatiknya. Coba, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Ibu? Kita lihat, ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Lagi,
pengertian itu sendiri, hukuman adalah suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Itu yang ada di pikiran kita sekarang. Konsekuensinya ada dua itu, setiap ada hukuman pasti ada konsekuensinya apa. Nah, sering kita sampaikan kepada anak-anak, konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa baik atau buruk, biasanya sudah disepakati sebelumnya. Sebelum kita buat aturan pasti ada kita sampaikan konsekuensinya apa. Saya ingat ya, hukuman adalah suatu tindakan yang membalas perbuatan yang salah. Ini kita yang sekarang itu tokoh pendidikan di Utara dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita perkenalkan program disiplin positif yang sekarang ya, yang dinamakan dengan restitusi itu perubahan restitusi. Nah, kita coba lihat dulu bagus semuanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat ya. Hukuman yang biasa itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya kan pasti dirasakan, anak kita pasti rasakan. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang-kala kita memberikan hukuman sehingga anak tersebut bersakit hati terhadap gurunya. Jadi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dengan dalam jangka waktu yang pendek. Karena hukuman anak membenci kedisiplinan. Kadang-kala anak benci kedisiplinan. Guru yang disiplin anak pasti tidak suka, ya Bu. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak. Coba ini lanjut. Kita lihat termasuk hukuman atau konsekuensi tindakan guru berikut ini. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolahnya. Anak tersebut mencatat 100 kali, dia menulis di bukunya atau di mana, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi dalam daftar dia mencatat 100 kalimat. Tuh, karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu. Hukumannya dia mencatat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan apa saja berwarna 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman Satya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan teman kita usil ya, anak-anak kita mencoret kertas teman. Jadi menggantikan. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ini sekarang kita masuk ke keyakinan kelas ya. Semua kelas harus ada kesepakatan kita dengan siswa kita keyakinan kelas. Hukuman akan perhatian. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang sekarang kita ini ya? Coba kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan untuk apa? Apakah biar ditangkap polisi atau untuk apa? Keselamatan kita ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan terkait
3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, biar hidup sehat. Itu peraturan TOKA. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, karena sudah peraturannya ya. Jadi bukan kita terkait kebajikan tadi, cuma karena peraturan takutnya nanti ada konsekuensinya, kita ikut peraturan tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau dengan ada keyakinan kelas, ada yang kesepakatan kita dengan siswa, bukan peraturan tapi keyakinan kita. Jadi di dalam keyakinan itu ada kebajikan di dalamnya. Kalau cuma mengingatkan coba sebagai peraturan, ya sekedarnya saja. Kalau dengan keyakinan, dari bahasanya sudah berbeda. Kita menanamkan kepada anak kita kesepakatan kita dengan siswa kita, keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi kalau keyakinan kelas itu turunan dari peraturannya. Kalau peraturan ada. Ini menurut tugasnya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan ya kalau sekedarnya saja kan baca kita ikutin, tapi kalau keyakinan itu berbeda. Ini pembentukan keyakinan kelas kita semua dari kelas 1 kelas 6. Kita harus ada pembentukan keyakinan. Jadi sekarang kita di tiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Kita tempel mungkin di kelas rendah agak susah ya, tapi kelas tinggi harus dari mereka kesepakatan kita dengan siswa. Nih, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih yang lebih rinci dan konkret nyata dia. Kalau peraturan bisa jadi kita nggak termasuk dalam situ dalam rapat misalnya. Jadi dibentuk oleh tim yang jadi kita nggak berkecimpung ke situ. Kita baca ini hasil peraturan kita udah. Gitu. Kalau ini langsung kita terjun, langsung kita bekerja sama. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif pasti ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas. Nanti di sini wali kelas dengan siswanya bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya sekedar aja terpampang dari hasil dari kesepakatan, tapi harus selalu kita tinjau. Ini perbedaannya adalah peraturan. Kalau dulu kita main ke peraturan, sekarang kau benar dari peraturan itu ada keyakinan kelas. Peraturan coba selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita selalu bilangnya selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu ada semuanya ada rasa tanggung jawabnya. Jangan sekadar kita kembalikan selesai ya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas kita buat sih dengan anak kita menghormati orang lain dengan dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kita adalah menghormati orang lain. Ini kandung ini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Untuk saya sendiri sebagai keyakinan kelas saya buat. Dan cuma ini yang saya sampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih kepada ibu semuanya yang sudah bekerja sama dalam kegiatan PGP. Baiklah, saya cukupkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.